Halo teman-teman, kita kembali lagi di pembahasan soal latihan PAT. Ini adalah video pembahasan bagian kedua untuk materi trigonometri. Di video kali ini yang akan dibahas adalah soal untuk nomor 25, 27, 28, 29, dan 30. Kita mulai dari soal nomor 25. Soal nomor 25, jika sin 10 derajat sama dengan M, maka nilai dari tangan 190 derajat dalam M adalah berapa? Di sini kita harus mengubah tangan 190 derajat, sudutnya menjadi ada 10 derajatnya. Supaya ada 10 derajatnya, maka tangan 190 derajat bisa kita tulis menjadi seperti ini. 180 derajat ditambah 10 derajat. Nah, ini kan jadi bentuk sudut berelasi. 180 ditambah 10 itu posisinya di kuadran 3. Sehingga tangannya tetap ya karena 180 plus dan sudutnya kita ambil sudut lancipnya 10 derajat. Jadi sekarang kita tinggal cari nilai dari tangan 10 derajat. Yang diketahui adalah sin 10 derajat, yaitu M. Atau M-nya ini sama aja M per 1. Supaya jelas kalau sin itu kan depan per miring. Depannya M, miringnya 1. Jadi kita perlu bantuan segitiga siku-siku. Dengan ini misalnya sudut 10 derajatnya, depannya M, miringnya 1. Maka sisi sampingnya, kalau pakai Pitagoras, 1 min M kuadrat. Jangan lupa ada akarnya. Maka tangan 10 derajat sama dengan tangan rumusnya depan per samping, depannya M, sampingnya akar 1 min M kuadrat. Ini adalah nilai tangan 190 derajat dalam M. Berikutnya soal nomor 27. Sebuah kapal Titanic buatan Indonesia berlayar sejauh 50 km dengan jurusan 20 derajat. 20 derajat berarti kita buat titik awalnya dulu, misalnya titik awal berangkatnya di sini, titik A. Kalau ada posisi atau sudutnya, kita buat garis bantu, di sini garis horizontal. Lalu arah 20 derajat. Ini sudut yang besarnya 20 derajat dari garis bantu. Sampai di titik kedua. Oh ya, ini yang pertama sejauh 50 km, ini 50. Kemudian dilanjutkan sejauh 80 km jurusan 140 derajat. Ada arahnya lagi, kita bikin garis bantu horizontal lagi. Kemudian 140 itu lebih dari 90 kan, berarti kira-kira segini. Ini 140 derajat. Dan ini panjangnya 80 sampai di titik berikutnya. Jarak kapal Titanic sekarang dari titik semula adalah titik semula di A, kemudian dia tadi bergerak ke B, dan titik terakhir kita namai titik C. AC yang ditanya panjangnya berapa? Kita lihat bentuknya jadi segitiga. Tapi di sini segitiganya baru diketahui dua sisi. Kita akan mencoba mencari sudutnya dari yang diketahui. Pertama, lihat di sini ada 20 derajat kan? Kemudian garis bantu horizontal tadi itu kan saling sejajar. Maka kita bisa nyari sudut yang di sini. Ini adalah sudut dalam sepihak dengan yang 120. Maka ini besarnya 160 derajat. Karena sudut dalam sepihak itu kalau dijumlah 180 derajat. Berikutnya kita bisa cari sudut B nih, sudut B yang ini. Kita bisa mengurangkan 360 satu putaran dengan sudut yang diketahui. Jadi 360 dikurang 140 dikurang 160 sama dengan 60 derajat. Berarti sudut B yang di dalam segitiga itu besarnya 60 derajat. Sekarang sudah punya satu sudut dan dua sisi. Berarti kita bisa menggunakan rumus aturan kosinus untuk mencari panjang AC. Nah, ingat aturan kosinus, cos yang di belakang, karena satu-satunya sudut yang diketahui yaitu 60 derajat,
harus berpasangan dengan sisi yang di ruas kiri, yaitu sisi depannya, sisi AC, sisi yang belum kita tahu panjangnya. Kemudian kita masukkan sisi lainnya, yaitu 80 dan 50. Tapi di sini karena saya mau menghitungnya untuk angka yang lebih simpel, 80 dan 50-nya sama-sama kita bagi 10. Supaya angkanya lebih kecil, jadi ngitungnya nggak perlu pakai kalkulator. 8 dan 5. Kita masukkan berarti sisi-sisinya 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 5 kali cos 60 derajat. Kemudian dihitung, cos 60 derajat itu setengah. Lalu kalau kita hitung di sini sama dengan 49. AC kuadrat sama dengan 49, maka AC-nya sama dengan 7. Tapi ingat, tadi kan kita bagi sama 10. Terakhir jawabannya kita kali dengan 10. Maka AC ini panjangnya 70 km. Selanjutnya soal nomor 28. Yang diketahui ada gambar segitiga di sini, panjang PQ-nya 12 dan yang dicari panjang PS. Kalau kita menggunakan segitiga PSQ itu kan cuma ada sudut 30 dan sisi 12. Maka di sini kita akan melihat segitiga yang besarnya dulu. Karena PQ adalah bagian dari segitiga siku-siku yang besar. Atau kalau kita gambar lagi, ini segitiga yang besar PQ R. Ini 12 dan ini 30 derajat. Kita akan mencari sisi PR dan QR. Berdasarkan sudut patokan 30 derajat, ini adalah sisi samping dan ini adalah sisi depannya 30. Maka kita menggunakan apa yang ada samping dan depannya, kemudian diketahui miring. Kita bisa pakai sin dulu. Sin 30 derajat itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah QR, miringnya 12. Sin 30 kan kita tahu dari tabel itu 1/2. Maka kita bisa dapat nilai QR-nya itu adalah 6. Nah, kalau mau mencari PR, boleh pakai Pitagoras, boleh juga pakai trigonometri. Nanti akan dapat PR-nya itu adalah 6/3. Kalau kita balik ke gambar di soal, kita sudah punya PR 6/3. Maka kalau mau mencari PS, ini yang ditanya tadi, kita harus tahu panjang SR supaya bisa dikurangin sama PR. SR berarti kita melihat segitiga yang sudutnya 45 derajat, yaitu segitiga SQR. Ini 45 derajat. Yang diketahui adalah panjang sisi QR. Tadi udah dapat nih, panjang QR-nya 6. Maka karena kita perlu SR, SR adalah sisi samping dari 45 dan ini sisi depan, kita bisa menggunakan tangan 45 derajat, yaitu sisi depan per sisi samping, sampingnya SR. Tangan 45 derajat itu 1, maka SR sama dengan 6 juga panjangnya. Nah, ini 6. Sehingga kita bisa dapat PS, tinggal kita kurang PS sama dengan PR dikurang SR. PR-nya 6/3, SR-nya 6, dan ini nggak bisa dikurangin karena yang belakang nggak punya akar 3. Jadi PS-nya panjangnya 6/3 min 6. Berikutnya soal nomor 29. Sebuah segitiga PQR diketahui panjang sisi PQ 2/2 cm dan PR 4 cm. Serta besar sudut R 30 derajat. Maka besar sudut Q berapa? Nah, ini adalah gambaran segitiganya berdasarkan yang diketahui. Kemudian kita mau mencari sudut Q. Nah, kira-kira pakai apa nih kalau mau cari sudut Q? Pakai aturan sinus atau kosinus? Kita kan nggak tahu nih segitiganya ini segitiga siku-siku atau bukan, maka
pakainya aturan sin atau aturan cos ya. Nah, kalau dari yang diketahui ada pasangan sisi dan sudut yang berhadapan. Ini berpasangannya gini, 4 berpasangannya sama Q. Maka kita pakai aturan sinus. Jadi 2 akar 2, pasangan sudutnya 30, per sin 30 sama dengan 4 per sin Q. Lalu karena mau cari Q, kita kali silang. Sin Q sama dengan 4 dikali sin 30 itu setengah dibagi 2 akar 2. Ini kalau dihitung dapat 1 per akar 2. Kalau dirasionalkan dapat 1 per 2 akar 2. Nah, sekarang kita cari sudutnya kan. Ini itu adalah nilai sinnya, sin sudut Q. Maka kita cari nih, sudut berapa sih yang sinnya itu sama dengan setengah akar 2. Kalau ingat di tabel, berarti sudut sinus yang hasilnya setengah akar 2 itu adalah sudut 45 derajat. Tapi selain itu, sin itu kan positif di kuadran 2 juga. Maka di kuadran 2 yang sinnya hasilnya setengah akar 2 berarti bisa 180 dikurang 45 sama dengan 135 derajat. Maka besar sudut Q itu kemungkinannya bisa 2, antara 45 derajat atau 135 derajat. Terakhir soal nomor 30. Luas segi 6 beraturan yang panjang sisinya 8 cm adalah segi 6 beraturan itu terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Jadi, kalau kita tahu pada segi N beraturan ada yang namanya jari-jari lingkaran luar dan ada yang namanya sisi, khusus untuk segi 6 beraturan, jari-jarinya dan panjang sisinya itu sama. Maka, untuk di soal mencari luas segi 6 beraturan, kan kita punya 2 rumus tuh, luas segi N beraturan. Kita boleh pilih pakai rumus yang mana. Di sini saya mau pakai rumus yang diketahui jari-jarinya. Nah, ini rumusnya. N itu adalah seginya. Segi berapa? Segi 6. Maka kita substitusi 6 per 2. Kemudian R kuadrat. R-nya, karena R sama dengan S, maka ini sama dengan 8. Jadi 8 kuadrat dikali sin 360 bagi N. N-nya tadi adalah dari seginya, segi 6. 360 bagi 6 sama dengan 60 derajat. Kalau dihitung jadi 3 dikali 64 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 96 akar 3 cm persegi. Ini adalah luas segi 6 beraturan untuk panjang sisinya 8. Selamat belajar ya!